Dan karena itu manusia yang terbaik itu bukan dilihat dari wajahnya yang indah, yang tampan, bukan dilihat dari tubuhnya yang kekar, bukan. Tapi manusia yang terbaik adalah dilihat dari hatinya. يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصحك يوم الجمعة فأمسك والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Al-ayat. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya pengen menjadi manusia terbaik, baik terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun terbaik di sisi manusia. Ada di masjid pengen termasuk orang terbaik di masjid, di luar masjid begitu juga. Di sekolah pun anak sekolah itu pengen ranking nomor 1, pengen yang terbaik. Pasti secara fitrah manusia pengen jadi yang terbaik, sampai rebutan untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu manusia terbaik dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat hanya satu, jasadnya, yaitu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum al-qarni, masa yang terbaik, waktu yang terbaik, bangsa yang terbaik adalah di masaku, kata Rasulullah. Karena pada waktu itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summal ladina taluni, kemudian masa setelahku, setelah Rasulullah meninggal disebut dengan masa sahabat. Summal ladina taluni, kemudian masanya tabi'in. Karena di masa tabi'in ini banyak ulama-ulama yang tumbuh pada saat itu, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu manusia yang terbaik itu bukan dilihat dari wajahnya yang indah, yang tampan, bukan dilihat dari tubuhnya yang kekar, bukan. Tapi manusia yang terbaik adalah dilihat dari hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian, tidak melihat bentuk tubuh kalian, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian. Oleh karena itu Bilal bin Rabah, salah satu sahabat, orangnya jelek, hitam, tapi sebelum beliau meninggal, suara sandalnya, terompahnya sudah berada di surga. Karena apa? Karena Bilal melakukan amalan, setiap dia wudu, dia melaksanakan sholat sunnah wudu. Setiap batal dia wudu, setelah wudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Ini amalan yang dilakukan oleh Bilal. Bukan dilihat dari wajahnya yang hitam, tubuhnya yang jelek, tapi dilihat dari hatinya. Oleh karena itu jamaah, bagaimana caranya pengen jadi manusia terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diceritakan dalam Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah lewat di sekitar sahabat yang sedang berbincang-bincang. Hanya Rasulullah ketika lewat bertemu dengan sahabat yang banyak majlis di antara mereka, Rasulullah berhenti dan mengatakan, ya sahabat, apakah kalian ingin tahu siapa orang yang terbaik di antara kalian? Khairukum wa syarrakum, dan manusia yang terjelek, terburuk di antara kalian. Sahabat yang gak ada yang berani mengatakan, sampai Rasulullah mengulang ucapannya sampai 3 kali, baru sahabat yang berani, iya ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, manusia yang terbaik di antara kalian adalah may yurja khairuhu wa yu'manu min syarrihi, orang yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari kejelekannya. Ini manusia yang terbaik, kata Rasulullah. Bagaimana kebaikannya? Orang kalau baik ada di masjid diharapkan. Kadang kalau di masjid orang ini gak datang, kalau orang ini gak datang, maka orang-orang yang di masjid bertanya, kemana? Kemana? Sampai ke kamar mandi pun ditunggu karena kebaikannya. Ini orang baik dan tidak pernah punya salah orang lain, aman. Ini orang baik. Tetangganya punya masalah dibantu, temannya punya masalah dibantu. Ini orang baik.
Sebaliknya orang yang buruk, syarrukum, terjelek di antara kalian adalah man la yurja khairuhu, orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya sama sekali. Wala yu'manu min syarrihi, tidak akan merasa aman dari kejelekannya. Ketika ada orang punya masalah minta bantuannya, tetangganya bilang gak usah, percuma minta bantuan kepada dia. Ini bukti kalau dia itu terjelek, terburuk, kata Rasul. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, kita manusia berpenduduk di negeri Indonesia jangan sampai punya anggapan cita-cita apa yang diberikan negara ini untuk saya, tapi harus punya cita-cita, prinsip apa yang saya berikan untuk negara ini. Ini yang harus, bukan ditunggu bantuannya yang ditunggu terus, bukan apa bantuan kita yang diberikan untuk negara. Ini salah persepsi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah kata Rasulullah, inna ahsanukum, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanukum khuluqan, manusia yang terbaik akhlaknya. Negeri kita Indonesia ini penjara KPK penuh dengan orang-orang yang ahli ilmu, profesor, doktor, magister, dipanggil oleh KPK. Mereka bukan gak sekolah, sarjana, magister, doktor, profesor. Tapi kenapa mereka kok dipanggil? Karena mereka miskin akhlak. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ulama mengatakan 80% dakwahnya Rasulullah mengajak orang kafir masuk Islam, 80% karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika Rasulullah setiap hari datang ke masjid di Mekah, ada orang yang setiap hari pasti meludahi dari atas ke kepala Rasulullah. Setiap hari pasti. Sampai suatu ketika Rasulullah itu lewat, oh gak ada ludah di kepala saya. Hanya Rasulullah tanya, siapa? Di mana orangnya yang biasanya meludahi saya? Dia mengatakan dia sakit ya Rasul. Kalau kita di posisi Rasulullah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan berdoa, walat dia. Tapi Rasulullah beda agaknya. Dicari oleh Rasulullah di rumahnya, dicari, dibawakan buah oleh Rasulullah, ditakziah, dikunjungi. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, teman-teman saya yang setiap hari menyuruh saya untuk meludahi engkau ya Rasul, gak ada yang datang ketika saya sakit. Ternyata engkau yang paling saya benci, orang yang paling saya sakiti ternyata datang duluan. Dan saksikan ya Rasulullah, mulai hari ini ya Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkaulah adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jemaah, akhlak itu penting, nomor satu. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ahsanakum hasanah khuluqan hasan. Sesungguhnya paling bagusnya kebaikan adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ingat, orang yang gak punya etika, gak punya akhlak, di zaman sekarang ini banyak sekali. Orang tua bermusuhan dengan anaknya. Alasannya apa? Karena dia tidak berakhlak. Bermusuhan dengan saudaranya, tetangganya, tidak berakhlak. Tidak mau datang ke masjid karena di masjid ada musuh saya. Nanti dia gak punya akhlak. Padahal Rasulullah SAW tujuannya berdakwah, ingin mensaudarakan saudaranya. Orang kafir Quraisy dipersaudarakan oleh Rasulullah. Orang Muhajirin dan Ansor yang awalnya gak mau dipersaudarakan.
Orang Aus sama Hazrat dia Yasrib di Madinah bermusuhan berabad-abad gak selesai. Rasulullah datang dipersaudarakan. Yang banyak zaman sekarang ini adalah an-namimah, mengadu domba. Sekarang mengadu domba gampang lewat HP. Padahal jelas Rasulullah bersabda la yadkhulunal jannata an-namamun. Tidak mungkin masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Inti qaulul kalam, memindahkan ucapan satu ke satu yang lain sekiranya menjadi permusuhan antara saudaranya. Tidak boleh. Sampai Rasulullah lewat di kuburan, Rasulullah mengatakan, ketahuilah sahabat, dalam kuburan ini ada orang yang sedang disiksa saat ini oleh Allah. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah kok disiksa? Yang pertama, masyu bin nama. Yang pertama adalah berjalan sambil mengadu domba antar saudaranya. Guru sama muridnya sekarang musuhan. Pengurus masjid bermusuhan banyak, bukan satu dua, karena mereka tidak berakhlak. Oleh karena itu jemaah, mari kita tingkatkan akhlak kita. Kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, seharusnya kita harus tahu tingkah laku uswah yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dan semoga kita semuanya tercatat orang yang akhlakul hasanah, punya akhlak yang baik, tidak mudah buruk sangka, tidak mudah hasud, tidak mudah ghibah, sehingga kita tercatat oleh Allah orang yang muttaqin dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza qira'al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa tahu amanaha wa lamu anna Allaha bi amrin bada fi nafsihi وثنى بملائكة القدس وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضنا عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين وعلى كلماتك الى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والصاعقة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا